Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akoladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Hai rekan-rekan profesional, selamat datang kembali di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Bersama saya Noviani Widiasari yang akan membawakan sesi kali ini. Kali ini kita akan berdiskusi nih mengenai PMI Talent Gap. Perannya PMI ini dalam Talent Gap seperti apa sih gitu ya. Sudah hadir bersama saya salah seorang perwakilan dari Project Management Institute, perwakilan dari Asia Pacific Region. Sudah hadir bersama saya Bapak Reza Ardiano. Halo Bapak Reza. Halo Mbak. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pertama kali nih ya kita berdiskusi bersama. Iya, pertama nih perdana. Iya, terima kasih loh udah mau hadir di sini. Sama-sama, most welcome. Oke, seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa nanti kita akan berdiskusi nih mengenai perannya PMI dalam Talent Gap itu seperti apa. Tapi sebelum itu mungkin boleh diperkenalkan nih Pak, dari backgroundnya Bapak itu apa, kemudian saat ini apa sih aktivitas yang Bapak lakukan di Project Management Institute, silakan. Oke, siap. Halo teman-teman semua, rekan-rekan semua. Perkenalkan saya Reza, saya selaku Business Development Analyst dari Project Management Institute Asia Pacific Region. Memang saya di sini in charge sebagai representatif dari PMI untuk explore kemungkinan kita bisa mensupport organisasi atau perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan kompetensi di bidang project management, khususnya bidang project management. Secara background, saya sebelum saya bergabung dengan PMI ini saya berkecimpung di industri railway. Jadi saya sempat involve untuk mensupport development dari LRT Jakarta. Lalu sebelumnya saya bergerak di bidang banking equipment untuk support dari peralatan mereka di perbankan. Secara background sendiri saya lulusan dari financial management. Lalu S1 saya itu adalah biomedical engineering, teknik elektro ya kalau bahasa Indonesianya di sini bidangnya ya. Mungkin agak ini ya, agak jauh memang. Tapi kayaknya sekarang tuh arahnya udah kayak gitu sih ya. Okay, jadi ya mau benar. dari lulusan kuliah pun sampai dunia pekerjaan pun kayaknya 180 derajat. Benar. Yang penting passionnya ada, Iya. itu yang paling penting. Betul, menarik sekali. PMI Job Growth and Talent Gap Analysis itu apa ya Pak? Oke. Jadi PMI Job Growth and Talent Analysis itu adalah sebuah report yang dirilis oleh PMI itu untuk menunjukkan seberapa besar opportunities dari project managers di masa depan. Jadi kita bilang itu bisa dikatakan seperti seberapa besar sih nanti lapangan pekerjaan dari project managers itu di masa depan. Jadi itulah analisa inti dari si job analysis ini gitu. Nah, memang dari report ini itu dilakukan terhadap 11 negara berbeda dengan ekonomi yang cukup kuat. Jadi di situ ada USA, ada Kanada, ada Brazil, ada UK, ada Germany, Saudi Arabia, UAE, ada China, Jepang, India, Australia. Itu ada 11. Nah, menariknya adalah dari hasil analisa tersebut itu ditemukan sekitar 33% atau sebanyak 22 juta lapangan pekerjaan baru pada posisi project managers di beberapa sektor yang memang project oriented. Jadi itulah mengapa PMI menerbitkan report ini untuk memperlihatkan ternyata project managers itu di masa depan tuh begitu dibutuhkannya di industri tersebut. Nah, itu tadi kan ada beberapa negara ya. Apakah ada syarat atau tolak ukur kenapa negara-negara tersebut dijadikan bahan untuk analisa ini? Memang mereka dilihat dari sektor pertumbuhan ekonominya sih, yang terutama yang cukup kuat, dan industri-industri mereka itu juga memang yang bisa dibilang mengadopsi project management tuh lebih cepat daripada negara-negara lainnya. Gitu. Oke, baik. Nah, kapan sih Pak awalnya PMI memperkenalkan Job Growth and Talent Gap Analysis itu sendiri? Analisa pertama itu dilakukan pada tahun 2008, lalu di analisa kedua itu dilakukan di tahun 2012.
Dan yang ketiga yang kita bisa lihat nih belakangan ini itu di tahun 2017 dengan proyeksi sampai dengan 2027. Nah, ada hal yang menarik nih di sini. Jadi pada saat report kedua di tahun 2012 diterbitkan, itu kan dilakukan proyeksi dari tahun 2012 sampai 2017 ya. Nah, pada saat analisa yang ketiga di tahun 2017 itu dilakukan, itu ditemukan bahwa angka proyeksi 2012 itu udah nggak valid. Maksudnya begini, angka di 2017 itu sudah jauh melampaui proyeksi di tahun 2012. Artinya, artinya itu growth itu kan cukup pesat ya. Itulah kenapa kayaknya kita akan terus menerbitkan report ini untuk melihat bagaimana sih perkembangan ke depannya untuk project managers. Berarti sejauh ini perbedaannya berarti cukup signifikannya tuh ke arah yang baik lah ya, maksudnya Positif, nggak di bawah betul. itu lah ya. Betul. Oke. Betul, positif. Oke. Nah, kalau job growth and talent analysis ini terbaru itu kan tadi ya, seperti yang udah Bapak sebutkan 2017 sampai proyeksi 2027. Nah, di report tersebut apa sih Pak yang apa saja yang menjadi katalis untuk talent gap-nya? Oke. Kita kembali lagi mengacu kepada report di terakhir ya, yang ketiga yang 2017 sampai 2027 itu ada 3 katalis utama. Jadi yang pertama itu adalah meningkatnya kebutuhan role dengan kompetensi project management ya. Itu yang paling pertama. Yang kedua itu kita sebut sebagai attrition rate, faktor dari attrition rate. Salah satunya itu adalah banyaknya nanti project talent di dunia itu yang akan memasuki masa pensiun. Jadi posisi itu nanti akan ditinggalkan dan itu akan menyebabkan kebolongan gitu ya. Dan yang ketiga itu meningkatnya kebutuhan project talent pada negara-negara dengan ekonomi yang berkembang dengan sangat pesat. Kita ambil contoh seperti China dan India. Jadi di sana itu memang kebutuhan project talent itu cukup besar. Dan selain cukup besar juga kebutuhannya itu bener-bener kayak wah diserapnya cepat banget gitu di sana ya. Di sana tuh seperti itu. Berarti di negara-negara tersebut memang sudah mengedap ya terkait project management itu ya, makanya demand-nya jadi tinggi. Betul. Tapi setiap perubahan report itu survei negaranya juga berbeda kah Pak? Untuk sejauh ini dari 11 negara tersebut memang sepertinya karena mereka sebagai ibaratnya dari poros ekonomi ya kita bilangnya di global ya gitu ya. Jadi mau tidak mau sih sepertinya akan ya mirip-mirip lah negara-negara itu juga ya kan gitu. Karena mereka kan memang yang kita lihat sebagai perekonomian ini cukup kuat gitu ya. Dan sebagai salah satu dan juga bukan salah satu ya karena mereka ada 11 ya itu menjadi acuan ya dari kita negara-negara yang berkembang gitu ya. Nah, ternyata opportunity-nya tuh berkembang ya Pak ya. Di report PMI ini sektor-sektor apa sih Pak yang paling berkembang untuk pekerjaan yang berorientasi project? Oke, ini menarik karena gini. Kenapa saya bilang menarik? Karena gini, kita ekonomi secara global itu sudah mengarah kepada project oriented sebenarnya Mbak. Jadi gini, kita bisa sebutkan bahwa di dunia ini banyak sektor-sektor industri-industri yang memang fondasinya itu kan masih tradisional gitu ya. Tapi pada akhirnya karena dengan perkembangan teknologi akhirnya mereka mengadopsi project management juga gitu lah. Kita ambil contoh gitu ya. Kita kembali lagi ke report dari PMI. Sektor healthcare di USA itu termasuk salah satu yang tercepat gitu ya. Kita bisa lihat lah, nggak usah bilang jauh-jauh di USA, kita lihat aja di Indonesia nih ya. Sektor healthcare di Indonesia itu kan perkembangan teknologi cukup gila-gilaan ya. Mulai berasa. Contohnya ya saya kemarin pulang dari luar negeri, pulang ke sini udah positif COVID gitu ya. Itu bicara COVID nih, pandemik dikit nih ya. Kita udah positif. Saya positif COVID. Negatif kan? Oh negatif. Ya. Tenang. Kita semua dari tes ya. Enggak, jangan positif lagi. Cukup sekali kalau bisa ya. Jadi saya kemarin isolasi mandiri selama 2 minggu bener-bener ya di kamar aja gitu, terisolasi bahkan dari keluarga saya juga nggak in touch gitu. Nah dari situ saya kan harus konsultasi dengan dokter gitu ya, mendapatkan resep dokter juga. Nah itu semua hanya menggunakan single apps, menggunakan satu aplikasi aja gitu. Dari situ udah kelihatan bahwa peran teknologi itu segitu pentingnya. Gitu. Makanya kenapa kita bisa sebutkan sektor healthcare tuh salah satu yang paling gitu ya menyerap dari project management ini. Di samping sektor healthcare itu ada juga beberapa sektor lainnya seperti manufacture dan construction,
lalu apa namanya information services and publishing, ada juga financial sama insurance, utilities, oil and gas dan sebagainya macam itu ada. Itu sektor-sektor yang memang kedepannya akan menyerap apa namanya project management lah ya gitu ya, project managers. Oke, berarti nanti buat rekan-rekan profesional yang mungkin lagi mikir nih mau ke industri apa ya, nah itu tadi udah disebutin tuh, mungkin bisa jadi referensi nih gitu ya. Oke, nah menurut Pak Reza nih, apakah project managers itu memiliki kontribusi untuk meningkatkan produktivitas sih Pak? Oh jelas. Karena kalau kita bicara produktivitas itu kan berkaitan dengan performa nantinya gitu ya. Jadi memang peran project managers itu sebenarnya untuk meningkatkan performa dari project dari perusahaan itu sendiri gitu ya jatuhnya ya. Nah, sebenarnya nggak hanya berkontribusi kepada sebuah perusahaan, tapi juga secara massal gitu ya kita bicaranya ya. Secara volume nanti pada akhirnya itu akan berkontribusi kepada nation's productivity gitu. Nation productivity sangat kuat relasinya dengan GDP yang at the end of the day nanti itu mereka akan berpengaruh kepada kualitas hidup dari para individu gitu. Dan sebenarnya di tahun 2008 sendiri itu di analisa pertama ya itu ditemukan bahwa apa namanya industri project oriented industry ini itu adalah salah satu sektor yang terbesar, pertumbuhannya cukup pesat, tapi di saat yang bersamaan industri ini tuh gagal memenuhi kebutuhan masa depan gitu. Jadi memang ibaratnya bisa dibilang tuh persiapannya kurang. Jadi nggak sebanding antara perkembangan dengan supply yang ada. Nah itulah makanya ada talent gap di situ. Gitu. Nah di tahun 2017 di report ketiga, analisa ketiga, ini ditemukan ada sekitar 66 juta kebutuhan untuk project managers, di mana angka tersebut sudah melampaui dari proyeksi yang di 2012 dilakukan itu yang saya sebutkan sebelumnya. Cukup besar ini. Oke, tapi tadi kan seperti yang sudah Bapak sebutkan ya, kira-kira apa ya Pak faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa itu mungkin jadi kurang gitu? Sebenarnya ini apa namanya pemahaman sih sepertinya dan self awareness juga ya. Kalau misalkan kita melihat dari ini dari personal ya, kacamata saya sendiri, perspektif saya sendiri itu adalah kita melihat self awareness di sini masih agak-agak perlu diperbaiki gitu ya di Indonesia, dengan melihat apakah kapabilitas saya mumpuni untuk mengisi apa namanya untuk connecting the dots lah ya gitu ya istilahnya, mengisi kekosongan dari kebutuhan dari project management ini gitu ke depannya. Dan itu pelatihan lalu dan segala macam itu dan seterusnya validasi itu sangat diperlukan gitu ke depannya. Dan tentunya ada turun tangan dari perusahaan juga ya Pak ya. Betul, turun tangan perusahaan betul. Training seperti itu. Betul. Ya memang balik lagi juga sih. Karena memang kan ada dua arah ya, memang ada yang perusahaan yang mewajibkan, lalu ada juga perusahaan yang memberikan kewenangan kepada pegawainya untuk kalian boleh kok mengikuti training ini, mengikuti sertifikasi ini. Nah kalau misalnya posisinya sudah yang kedua, itu self awareness itu udah sangat penting, faktor yang paling penting. Soalnya kalau misalkan perusahaan udah memberikan kesempatan tapi akhirnya nggak digunakan, ya salah lo sendiri artinya gitu. Nanti pada saat ternyata kita bicara di tahun depan gitu ya, wah ternyata sekarang nih dibutuhkan banget ya, gue nyesel deh ngambil, ya salah lo sendiri gitu, kenapa nggak dari dulu ngambil gitu kan gitu. Jadi jangan malas dan jangan mager untuk belajar. Iya, belajar tuh nggak ada hentinya sebenarnya, nggak ada hentinya. Oke, menarik sekali nih ya perbincangan kita dengan Pak Reza. Tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, jangan lupa nih bagi rekan-rekan profesional yang mungkin belum subscribe YouTube channel Decolearning, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kita tidak ketinggalan video-video lainnya. Oke, kita lanjut nih Pak. Ya. Nah, tapi berapa besar sih Pak peluang perusahaan-perusahaan ini membuka pekerjaan untuk posisi yang berorientasi project? Kita bicara secara global atau secara Indonesia nih? Mungkin di Indonesia dan juga global kali ya. Oke, kita berangkat dari Indonesia dulu ya. Kalau dari Indonesia, kita ambil pendekatannya seperti ini deh. Kita melihat salah satu sektor aja ya, yang sekarang lagi hot topic gitu istilahnya, itu digital economy kan. Oh iya benar. Yang lagi gila-gilaan berkembangnya. Nah, saya ada membaca sebuah report dari McKinsey di tahun 2019 itu Digital India itu kalau nggak salah internet tuh saya lupa deh title-nya, tapi memang Digital India itu depannya di situ memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki
growth technology adoption, growth digital adoption tertinggi di antara 17 negara lainnya yang memang memiliki pertumbuhan digital ekonomi yang tinggi gitu ya. Nah dari situ aja kita udah melihat bahwa wah ini sebuah peluang sebenarnya ya. Ditambah lagi kalau misalkan kita lihat lagi, kita baca-baca lagi hasil riset dari Kominfo ya, kalau saya nggak salah baca tuh dari Kominfo kemarin menyatakan bahwa di tahun 2030 digital ekonomi Indonesia itu akan menyentuh di angka 315 miliar USD. Itu wow, itu sangat wow, 315 USD. Di samping itu juga terdapat kebutuhan digital talent itu sekitar 9 juta orang. Nah, itu digital talent itu nggak akan terlepas dari yang namanya kebutuhan project management, dan saya yakin akan itu. Saya yakin dari 9 juta aja itu untuk digital talent aja loh, satu sektor, belum industri lain. Bayangin loh, coba itu seberapa besar itu baru di Indonesia, belum di dunia. Kalau secara global udah pasti akan lebih besar. Itu udah terlihat sih Pak ya, kayak startup unicorn kan, mau dari sektor pendidikan, sektor ibaratnya grocery, kayak ya kita nggak usah sebut merek lah ya, udah tahu, udah merasakan sendiri lah manfaatnya ya perkembangan teknologi ini. Betul. Apalagi di masa pandemi kayak gini semuanya serba digital. Nah, kalau tadi kita lihat kan peluangnya sangat besar ya Pak. Nah itu bagaimana sih Pak menjadi seorang project manager mengisi gap tersebut? Oke. Tentunya yang paling pertama adalah meningkatkan kompetensi. Paling pertama itu meningkatkan kompetensi itu bukan hanya saya sering kali menemukan seperti ini kasusnya ya. Mau dari itu perusahaan, mau itu secara individu gitu ya. Jadi banyak yang saya temuin, gue project managers, gue pengen dapat ilmunya aja gitu ya, knowledge. Oke, jadi ikutin training apa segala macam. Udah sampai situ udah selesai. Yang penting dapat ilmunya. Kalau misalkan hanya seperti itu, sebenarnya bagus juga gitu ya, tapi artinya apakah itu tervalidasi? Kan belum. Nah, gimana caranya agar kompetensi kalian itu tervalidasi? Ya mau tidak mau harus memiliki sebuah standar, yaitu sertifikasi. Dan akan sangat lebih baik jika sertifikat tersebut atau learning journey tersebut itu memang yang bertaraf internasional. Karena kita kan sekarang sudah memasuki era persaingan global ya. Banyak banget di perusahaan-perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan, sering dengar lah kita nih ya, kita mempunyai visi menjadi sebuah world class organization atau global class, global standard organization ya. Kalau misalkan memang visinya sudah seperti itu, mau tidak mau dari dalamnya pun sudah harus memiliki standar yang bertaraf internasional gitu, agar bisa berkompetisi di dunia internasional secara global. Ya kita bisa bilang ya, contohnya ya, walaupun saya dari PMI memang saya bisa contohkan ya seperti PMP itu kan sudah international standard ya, globally recognized gitu ya. Dengan memiliki sertifikat ini tervalidasi lah bahwa memang kompetensi kalian tuh memang sudah secara internasional diakui gitu. Mau yang lebih di bawahnya ada CAPM, mungkin buat para entry level gitu ya, early journey di bidang project management ya sama juga gitu. Kalian sudah tervalidasi artinya gitu loh secara global gitu. Nah itu merupakan salah satu unsur penting loh, padahal sertifikasi walaupun orang ngeliatnya gue nggak membutuhkan ini di professional development gue. Tapi pada kenyataannya apa yang membuat kalian tuh ibaratnya tervalidasi lah gitu lah ya. Apa yang membuat kalian tuh kalian punya kompetensi di bidang ini, yaitu sertifikasi. Nggak hanya sebagai maksudnya nggak hanya sebuah sertifikat dari udah mengikuti pelatihan ini gitu ya. Kalau pelatihan ya pelatihan aja, tapi kan tidak ada examnya. Kalau sertifikat itu kan kayak PMP itu kan ada examnya tuh. Disitulah teruji kemampuan kalian, kompetensi kalian. Jadi ibaratnya ya buat portfolio juga, buat di CV juga ya. Iya, kalau mau betul. Kali udah bosen di kantor ini gitu kan, mau coba upgrade. Yang paling penting sebenarnya dengan kalian dengan teman-teman mempunyai sertifikat bertaraf internasional ya, itu sudah salah satu ibaratnya modal untuk bersaing di dunia internasional gitu, di pasar global gitu ya, untuk project manager sih. Dan sertifikasi dari PMI banyak ya Pak ya, macam-macam. Tadi kan yang dari project management, yang emang agile, ada yang khusus ada agile sertifikat juga. For Agilist ada, PMI ACP ada. Betul. Bisa dikepoin aja di websitenya PMI. Ya, pmi.org. Dan jangan lupa
yang paling penting itu adalah sebenarnya bergabung dengan PMI itu adalah membership-nya ya. Jadi kita nggak bisa memungkiri bahwa membership itu salah satu ladang untuk networking kita gitu ya. Ya, saya juga kebetulan walaupun saya staff PMI gitu ya, tapi saya juga sering ketemu member. Jangankan member di Indo, saya sempat kemarin ketemu yang ada di Malaysia gitu ya, dari negara lain gitu ya. Memang networking lah yang paling penting di situ. Dan yang kedua, dari networking tersebut kita bisa belajar nih. Oh, ketika sama-sama member dia bergerak di industri lain, kita discuss mengenai project management gitu ya, kita bisa ibaratnya mendapatkan insight lah. Betul. Gimana best practices mereka Di gitu ya. sana. Itu yang penting gitu dari membership. Selain belajar bisa mendapatkan new opportunity kali ya Pak. Opportunity, betul ya, di samping diskon-diskon yang ada di PMI. itu salah satu yang menurut saya fundamental lah dari member. Nah, berarti kan kita ini berkompetisi di seluruh dunia ya. Tadi kan kita pengen world class tadi. Kira-kira bagaimana sih Pak caranya PMI memberikan equal competitive skill sets agar project manager di Indonesia ini dapat berkompetisi dengan project manager dari luar negeri? Ya, itu seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi memang produk ya, kita bilangnya products, certifications, ada juga online courses dari PMI itu memang yang sudah bertaraf internasional gitu. PMP sendiri itu kan memang dilahirkan ide ibaratnya dari project professionals untuk para project professionals gitu ya, expert untuk expert gitu jatuhnya ya. Dan itu memang sudah globally recognized gitu. Nah, untuk mencapai ke level sana tentunya dibutuhkan persiapan pembekalan lah gitu jatuhnya ya. Nah, itu pembekalannya juga kita ada kayak dari ATP kita kan ya, salah satunya dari Deco Learning ini ya, salah satu ATP kita di Indonesia itu kan memberikan memang persiapan untuk menghadapi ujian ini sesuai dengan standarnya PMI gitu. Jadi ya itu salah satu pendekatan kita ke berbagai negara yang memang kehadiran PMI itu ada di sana gitu ya, hampir di seluruh dunia loh kita memang pendekatannya seperti itu. Jadi kita mempersiapkan para talent ini untuk menghadapi ujian yang bertaraf internasional. Oke. Apakah bisa dihubungkan sama ada talent triangle yang dari PMI Pak? Skills-skillsnya? Gitu? Oh jelas. Jadi memang ada business acumen, power skills gitu ya. Nah itu memang triangle talent itu menjadi fondasi utama kita untuk pengembangan para project talent gitu di dunia. Oke, menarik sekali Pak. Tidak terasa sudah sampai ke pertanyaan terakhir tadi itu. Terima kasih banyak loh Pak udah mau Sama-sama, Bu. sharing banyak Senang banget knowledge bisa nih sharing terkait pengalaman Bapak dan juga apa yang dilihat secara global gitu ya. Semoga bisa menjadi manfaat diskusi kita kali ini. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa lagi nanti. Jangan bosan-bosan untuk mampir ke Deco Learning ya Pak ya. Pasti dong. Pasti akan sering mampir nanti. Oke, siap. Oke. Sehat-sehat terus ya Pak ya. Sama-sama Mbak. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa di video kami lainnya dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Deco Learning bila Anda belum subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk tidak ketinggalan video-video lainnya. Bila Anda menyukai video ini jangan lupa klik tombol like dan share ke rekan-rekan lainnya ya. Kalau gitu sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di video kami lainnya. Bye bye. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.